adanya pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang kedua yaitu wajib juga kita meyakini adanya azabul qabr, siksa kubur. Kemudian yang ketiga yang belum kita jelaskan adalah wa na'imul qabri. Kita wajib meyakini adanya nikmat-nikmat kubur. Bahwa orang-orang mukmin yang bertakwa nanti di dalam kubur mereka akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Kewajiban kita di dalam mengimani adanya nikmat kubur itu karena adanya nikmat kubur telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Salatullah salamullah 'alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ajabul dhanab karruhi lakin sahaha al-muzani lil bila wa wadduha wa kullu shay'in halikun qad khassasu umumahu fatlub lima qad lakhasum wa la takhud fir ruhi idma warada nasun ali syari'i lakin wujida limalikin hi suratun kal jasadi fahasbukan nasu bihadha sanadi wal aqlu karruhi walakin qarraru fihi khilafan fadhuran ma fassaru su'aluna thumma azabul qabri na'imuhu wajib kaba'thil hashri wa qul yu'adul jismu bitahqiqi ala adamin wa qila an tafriqi ma'baini lakin dhal khilafu khussa bil anbiya wa man alaihim nussa wa fi i'adatil arab qawlani wa rujjihat i'adatul a'yani wa fi zaman qawlani wal hisabu haqqun wa ma fi haqqin irtiyabu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang kita semuanya tidak mampu untuk menghitungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam amal kebaikan sebagai bekal nanti kita setelah kematian dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita, semata-mata kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan dari nazam yang ke-96. Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan, su'aluna thumma azabul qabri na'imuhu wajib kaba'fil hasyri. Telah kita jelaskan bahwa di antara perkara yang wajib untuk kita imani, yang pertama adalah adanya pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang kedua, yaitu wajib juga kita meyakini adanya azabul qabr, siksa kubur. Kemudian yang ketiga yang belum kita jelaskan adalah wa na'imul qabri. Kita wajib meyakini adanya nikmat-nikmat kubur. Bahwa orang-orang mukmin yang bertakwa nanti di dalam kubur mereka akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Kewajiban kita di dalam mengimani adanya nikmat kubur itu karena adanya nikmat kubur telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Sehingga kita wajib untuk beriman terhadap adanya nikmat kubur. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang adanya nikmat kubur adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faraihu wa raihanun wa jannatun na'im." Farauhu wa raihan artinya mereka para penduduk kubur, para ulama menafsirkan ini bahwa mereka penduduk kubur itu akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur, yaitu berupa ketentraman dan ketenangan di dalam kuburnya. Hadirin rahimakumullah. Sedangkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kemarin sudah kita bacakan, hadis tentang lanjutan hadis tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, bahwa dikatakan ketika seseorang telah dikuburkan akan datang dua malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya kepada penduduk kubur, kepada orang yang telah meninggal dunia dan telah dikuburkan tersebut. Dalam lanjutan hadis itu dijelaskan, fa in kana mu'minan, apabila yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir itu adalah seorang mukmin, qala, maka dia akan menjawab, huwa abdullahi wa rasuluhu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir itu adalah seorang mukmin, maka dia akan menjawab bahwa Muhammad, kan dia ditanya, apa yang kamu ketahui tentang Muhammad? Maka dia akan menjawab, Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah,
dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Nah, kemudian dua malaikat Munkar dan Nakir ini berkata kepada seorang mukmin yang tadi telah bisa menjawab dengan benar. Dua malaikat itu mengatakan, in kunna lana'lamu annaka lataqulu dzalika. Kami sudah tahu bahwa kamu akan menjawab dengan jawaban yang seperti itu. Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an fi sab'ina zira'an. Nah, ini berbicara tentang nikmat kubur. Nah, setelah seorang mukmin menjawab dengan jawaban yang seperti itu, kemudian dikatakan dalam hadis ini, diluaskan kuburan untuk dia, yaitu sab'una zira'an fi sab'ina zira'an. Lebarnya 70 hasta dan panjangnya 70 hasta. Satu hasta itu dari ujung jari sampai ke siku. Nah, kira-kira dua kilan dalam bahasa Jawa. Ini dua ini. Ini namanya satu hasta. Nah, satu hasta. Sekitar 46 sampai 49 cm dari ukuran centimeter. Nah, itu 70 kali. Berarti 40 kalau dikira-kirakan 47 cm kali 70 kali 70. Itulah luasnya. Panjangnya sepanjang 70 hasta dan lebarnya sepanjang 70 hasta. Dan ini merupakan salah satu jenis dari kenikmatan di dalam kubur. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ada sebagian orang yang diluaskan lebih luas dari itu. Jadi sebagian orang mukmin diluaskan seperti yang tadi di dalam hadis. Panjangnya 70 hasta, lebarnya 70 hasta. Ada sebagian orang lagi yang kuburnya itu diluaskan muddal basar, yaitu seluas mata memandang. Kalau kita misalnya di tempat yang datar, tidak ada penghalang, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, kemudian kita memandang, maka sejauh mata kita bisa melihat, maka sejauh itulah kuburan seseorang itu diluaskan. Artinya sangat luas sekali. Ini sebagian orang mukmin diluaskan kuburnya sampai sejauh pandangan mata. Sedangkan dalam hadis ini sebagian orang mukmin dikatakan kuburnya diluaskan sampai seluas 70 hasta lebarnya dan panjangnya juga 70 hasta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sambungan hadis itu disebutkan wa yunawwaru lahu fihi. Kemudian dia diberikan cahaya di dalam kuburnya itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan yunawwaru binurin yushbihu nural qamari lailatal badri. Dia diberikan cahaya dengan sebuah cahaya yang menyerupai cahaya bulan di malam purnama. Artinya apa? Terang. Kuburannya terang dan indah. Seperti halnya ketika kita berada di malam purnama. Nah, di saat biasanya gelap, kemudian ada bulan purnama yang terang. Yang terangnya itu membawa keindahan, karena terangnya cahaya bulan itu tidak ada panasnya, berbeda dengan cahaya matahari. Dia terang tetapi tidak panas dan memunculkan keindahan. Seperti itulah digambarkan dalam sebuah riwayat bahwa di antara nikmat kubur, penduduk kubur seorang mukmin
kuburannya diterangi dengan sebuah cahaya seperti cahaya bulan di malam purnama. Hadirin rahimakumullah. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang mukmin ini, nam, tidurlah kamu. Tidurlah kamu, fayanamu kanaumatil arus alladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaihi. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Alladzi la yuqidhuhu, yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dicintainya. Hatta yab'atsahu Allahu min majja'ihi dzalika, sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya dari tidurnya tersebut. Artinya sampai nanti hari kebangkitan dia tidur seperti tidurnya seorang pengantin baru. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu atau beberapa jenis daripada nikmat-nikmat kubur yang telah diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah maka kita wajib untuk mengimaninya. Karena setiap sesuatu yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka itu pasti benar adanya. Karena apa yang dikhabarkan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa di antara nikmat kubur yang lainnya adalah dibukakan pintu surga. Jadi ada pintu menuju surga di dalam kuburnya itu. Sehingga di dalam kuburnya itu tumbuh-tumbuhan yang hijau, tumbuh-tumbuhan surga yang menambah keindahan kubur yang dia diami tersebut. Tetapi ini kita tidak bisa melihatnya. Hanya saja sebagian orang itu, orang-orang tertentu, orang-orang yang soleh, di antara sebagian para wali itu ada yang bisa menyaksikan indahnya kuburan sebagian orang, karena ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan surga, karena dibukakan pintu yang mengarah ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa jenis nikmat kubur. Kemudian yang berikutnya, muallif rahimahullahu taala mengatakan kaba'tsil hasyri. Di antara perkara yang wajib juga untuk kita benarkan, untuk kita imani, bahwa dia akan terjadi nanti pada hari kiamat adalah al-ba'tsu, kebangkitan. Al-ba'tsu atau kebangkitan artinya adalah khurujul mauta minal kubur ba'da i'adatil jasad alladhi akalahu turab, yaitu keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya setelah dikembalikan jasadnya yang telah dimakan oleh tanah. Ini jika jasad tersebut tergolong sebagai jasad yang dimakan oleh tanah. Karena tidak semua jasad manusia yang mati itu hancur dimakan oleh tanah. Ada sebagian orang yang jasadnya itu tetap utuh seperti sedia kala. Di antaranya adalah jasadnya para nabi. Para nabi, mereka hidup di kuburnya sehingga mereka jasadnya tetap utuh, tidak rusak oleh tanah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun."
Para nabi itu hidup, di dalam kuburnya mereka melakukan sholat. Sehingga para nabi ini jasadnya tetap utuh. Seluruh para nabi, mulai dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai dengan Nabi Muhammad, jasadnya tetap utuh. Nanti pada hari kiamat ketika mereka dikeluarkan dari kuburnya, mereka langsung dikeluarkan dengan jasadnya yang masih utuh tersebut. Kemudian yang kedua adalah jasadnya syuhadaul ma'arakah, yaitu syahadatnya orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Mereka jasadnya juga tetap utuh, karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa orang yang mati syahid dalam peperangan, ruhnya akan langsung masuk ke dalam surga. Sehingga jasadnya yang ada di bumi itu terkena pengaruh dengan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh rohnya yang berada di dalam surga. Sehingga menjadikan jasad yang ada di bumi itu tetap utuh seperti sedia kala. Kemudian yang ketiga adalah jasadnya sebagian dari para wali. Tidak seluruh para wali jasadnya tetap utuh, tetapi sebagian dari para wali itu jasadnya tetap utuh seperti sedia kala. Tidak ada dalil khusus dari Al-Quran atau hadis tentang masalah ini, tetapi ini diketahui bil musyahadah, diketahui dengan disaksikan secara langsung. Telah dilakukan beberapa pembongkaran terhadap kubur, kemudian ditemukan bahwa diketahui, disaksikan bahwa sebagian wali ketika dibuka kuburnya jasadnya masih utuh. Tetapi di sisi lain juga ditemukan bahwa sebagian wali ketika dibuka jasadnya juga telah hancur, tidak utuh. Artinya bahwa sebagian wali itu ada yang jasadnya masih utuh tidak dimakan oleh tanah meskipun dalam jangka waktu yang sangat lama. Contohnya adalah jasad dari seorang ulama yang bernama Abu Amr ibnu Salah. Abu Amr ibnu Salah ini seorang ulama dalam bidang hadis. Beliau dikenal sebagai pengarang kitab Muqaddimah Ibnu Salah dalam Mustalahul Hadis. Kitab ini kitab yang tidak besar, kitabnya kecil, tetapi mubarak. Kitab ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kitab ini menjadi rujukan utama dari seluruh para ulama dalam disiplin ilmu mustalahul hadis. Siapapun para ulama setelah Abu Amr ibnu Salah yang menulis kitab dalam bidang disiplin ilmu mustalahul hadis, maka mereka pasti merujuk menggunakan kitab Muqaddimah Ibnu Salah sebagai referensi utama. Nah, ini menunjukkan apa keberkahan kitab ini. Abu Amr ibnu Salah dari sisi kemasyhurannya tidak seperti Al-Imam Syafi'i, tidak seperti Al-Imam Abu Hanifah, tidak seperti Al-Imam Malik bin Anas, tidak seperti Imam Ahmad bin Hanbal atau para ulama besar lainnya. Bahkan mungkin di antara kita ada yang baru mendengar nama seorang alim yang bernama Abu Amr ibnu Salah. Meskipun demikian, Abu Amr ibnu Salah meskipun tidak seterkenal dengan mereka para ulama-ulama besar, tetapi beliau adalah seorang waliullah. Ketika kuburannya itu dibuka karena keperluan ada pemindahan kubur, keperluan untuk perluasan jalan,
ada perluasan jalan sehingga harus makam beliau dipindahkan ke tempat yang lain, maka ditemukan ternyata jasad dari Abu Amr ibnu Salah ini masih utuh. Padahal beliau telah dimakamkan. Ketika dipindah kuburnya itu, beliau telah dimakamkan selama 800 tahun lamanya. Tetapi jasadnya masih utuh. Ini membuktikan bahwa jasad sebagian para wali itu tidak rusak dimakan oleh tanah. Demikian juga kita temukan di berbagai tempat, di berbagai daerah, bahkan di Indonesia ini, ketika terjadi pemindahan kuburan, sering ditemukan beberapa orang yang jasadnya masih utuh, ditemukan masih utuh seperti sedia kala. Maka ini semuanya membuktikan bahwa jasad sebagian para wali itu tetap utuh, tidak dimakan oleh tanah. Sebagian tidak diketahui siapa ini. Ketika ada pembongkaran makam secara keseluruhan, bedol makam, bukan bedol desa, tetapi bedol makam dipindahkan seluruhnya, ternyata ada beberapa orang yang masih utuh, yang tidak diketahui identitasnya ini siapa. Kenapa? Karena memang sebagian para aulia, bahkan sebagian besar para wali-wali Allah, itu mereka menyembunyikan identitas kewalian mereka. Di saat mereka hidup di atas dunia ini, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa dia adalah seorang wali. Padahal dia adalah waliullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya." Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa, al-akhfiya, yang menyembunyikan diri mereka. Artinya mereka tidak menginginkan kemasyhuran, mereka tidak menginginkan keterkenalan, mereka tidak ingin viral di hadapan manusia, tetapi cukup bagi dia beramal, diketahui tentang amal mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak para wali yang seperti itu. Sehingga tadi kita katakan ketika ada pembongkaran makam umum, dia dikuburkan di pemakaman umum, bukan di pemakaman yang khusus seperti layaknya para aulia pada umumnya. Di pemakaman umum ternyata ditemukan ada beberapa orang yang jasadnya masih utuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ba'tsu, dikeluarkannya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya, ini setelah dikembalikan jasadnya yang sudah dimakan oleh tanah. Apabila memang jasadnya itu sudah rusak, maka dikembalikan lagi. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa ketika manusia itu dikuburkan, maka jasadnya itu akan dimakan oleh tanah, akan hancur. Dagingnya akan hancur dan kemudian hilang. Kemudian tulangnya pun kemudian menjadi hancur dan hilang. Akan tertinggal satu yang tidak akan punah, yaitu ajbuz zanab, yaitu tulang ekor yang sangat kecil, yang kemarin kita jelaskan sekecil biji yang sangat kecil, sekecil biji sawi yang ada pada diri manusia, yang dari situ, dari tulang ekor itu kemudian manusia dikembalikan lagi jasadnya, disusun lagi dari tulang ekor itu, kemudian disusun tulang dan dagingnya sehingga dia akan kembali seperti sedia kala dan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Dibangkitkan artinya dikeluarkan dari dalam kuburnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali dibangkitkan dari dalam kuburnya, dikeluarkan dari dalam kuburnya
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ana awwalu man yunshaqqu anhul qabr. Saya adalah orang yang pertama kali kuburnya dibukakan untuk kemudian beliau dikeluarkan dari dalam kubur beliau. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang dibangkitkan adalah para nabi. Seluruh jasad para nabi atau seluruh para nabi dikeluarkan dari dalam kuburnya. Setelah itu, setelah para nabi, kemudian terlebih dahulu para penduduk Makkah dan Madinah. Mereka yang dikuburkan di Makkah, seperti di makam Ma'la yang ada di Makkah. Kemudian mereka yang dikuburkan di Madinah, di makam Al-Baqi', Al-Gharqad. Kemudian mereka yang dimakamkan di daerah Taif itu dikeluarkan dari dalam kuburnya. Setelah itu baru orang-orang mati yang dikuburkan di seluruh dunia, termasuk yang di Indonesia, semuanya dikeluarkan dari dalam kuburnya. Dan itu terjadi dalam an-nafkhah ats-tsaniyah, ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang kedua. Telah kita jelaskan kemarin bahwa ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama, maka seluruh yang memiliki nyawa itu mati, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, kecuali makhluk bernyawa yang dikehendaki oleh Allah abadi, seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang kedua, maka manusia kemudian dihidupkan kembali, mereka dikeluarkan dari dalam kuburnya. Peristiwa ini yang disebut dengan al-ba'tsu. Kita semuanya wajib untuk mengimani adanya al-ba'tsu ini, adanya kebangkitan dari dalam kubur ini. Bahwa kita ini nanti di alam kubur tidak selamanya, tetapi kita akan kemudian dikeluarkan dari dalam kuburnya. Nah, itulah para ulama mengatakan merupakan awal dari hari kiamat. Hari kiamat itu disebut sebagai kiamat yang berasal dari kata qoma yaqumu qiyaman. Disebut itu karena hari kiamat itu dimulai min qiyamin nas minal kubur, dimulai dari yaitu berdirinya atau bangkitnya manusia dari dalam kuburnya. Maka hari yang diawali dengan qiyamun nas minal kubur disebut sebagai yaumul qiyamah, hari kiamat. Nah, kita wajib meyakini adanya al-ba'tsu, karena adanya al-ba'tsu telah dijelaskan di dalam Al-Quran, telah dikhabarkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul An'am. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Wal mauta, dan orang-orang yang mati, yab'atsuhumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka. Tsumma ilaihi yurja'un, kemudian kepada Allah mereka dikembalikan, artinya mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ketika di dunia. Hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah al-hasyr, kaba'thil hasyri. Di antara perkara yang wajib untuk kita yakini, yang wajib untuk kita imani adalah adanya al-hasyr. Bahwasanya al-hasyr itu betul-betul ada. Apa yang disebut dengan al-hasyr? Al-hasyr adalah jam'un nas ba'dal ba'si, yaitu dikumpulkannya manusia
setelah mereka dikeluarkan dari dalam kuburnya. Itu yang disebut dengan al-hasyr. Tadi telah kita jelaskan bahwa manusia pada hari kiamat ketika sangkakala ditiup untuk kedua kalinya oleh malaikat Israfil, mereka dikeluarkan dari kuburnya masing-masing. Dan kuburan mereka kan menyebar di seluruh bumi ini. Ada yang dikuburkan di mana? Di Makkah, ada yang dikuburkan di Madinah, ada yang dikuburkan di Eropa, ada yang dikuburkan di Afrika, ada yang dikuburkan di Asia, ada yang dikuburkan di Indonesia, ada yang dikuburkan di Kediri, ada yang dikuburkan di Riau, ada yang dikuburkan di Sulawesi, Aceh, dan sebagainya. Macam-macam dikuburkan secara di tempatnya masing-masing di bumi ini. Nah, setelah mereka keluar dari dalam kuburnya, kemudian ada al-hasyru, yaitu dikumpulkannya manusia di mahsyar. Al-mahsyar ini disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa al-mahsyar artinya tempat berkumpulnya manusia. Mereka dikumpulkan artinya di tempat berkumpul. Di mana tempat berkumpul? Disebutkan dalam riwayat bahwa itu adalah Ardus Syam, yaitu tanah Syam. Tanah Syam itu sekarang telah terpisah-pisah menjadi beberapa negara. Ada Palestina, ini sebagai induknya Syam, kemudian ada Syria, kemudian ada Lebanon, kemudian ada Yordania, kemudian ada sebagian dari daerah Irak, daerah Mesir, dan Iran. Sedikit dari bagian itu. Itu yang menjadi bagian dari Ardus Syam, daratan tanah Syam ketika dahulu. Dahulu sebelum ada penjajahan Barat terhadap negara-negara Islam, maka Syam, negara-negara Syam ini menjadi satu. Seperti halnya yang ada di daerah kita, di Asia Tenggara. Dulu Nusantara itu bukan hanya Indonesia yang kita kenal sekarang, tetapi ada Malaysia masuk bagian dari Nusantara. Kemudian Singapura, Brunei Darussalam, Thailand itu masuk semuanya dalam Nusantara, satu kesatuan. Setelah ada penjajahan negara-negara Barat terhadap negara-negara Islam, kemudian dimerdekakan, maka kemudian menjadi terpisah-pisah menjadi sebuah negara-negara. Demikian juga di Timur Tengah juga begitu. Ada namanya daratan Syam, ada namanya Yaman. Itu dulu Yaman, dulu itu bukan hanya Yaman, negara Yaman yang sekarang, tetapi meliputi beberapa negara. Syam itu juga dahulu meliputi beberapa negara, tetapi sekarang sudah terpisah-pisah menjadi negara sendiri-sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mahsyar tempat berkumpulnya manusia nanti pada hari kiamat disebutkan dalam hadis bahwa itu adalah tanah Syam. Artinya semua orang dari berbagai negara di dunia ini semuanya dikumpulkan mengarah ke tanah Syam. Sebagian ulama menjelaskan tentang masalah ini. Apakah tanah Syam mencukupi untuk seluruh manusia di bumi ini sejak zaman Nabi Adam sampai nanti pada hari kiamat, yang tentu jumlahnya miliaran atau mungkin triliunan manusia? Apakah tanah Syam bisa mencukupi? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan dikumpulkan di tanah Syam itu adalah dikumpulkan mengarah ke tanah Syam. Sebagian ada yang sampai berada di dalam tanah Syam, tetapi sebagian tidak sampai ke tanah Syam, tetapi mereka semuanya menuju ke arah tanah
Syam, daratan Syam. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa tanah Syam pada hari kiamat akan diluaskan, akan dipanjangkan tanah Syam ini, sehingga tanah Syam ini akan memuat seluruh manusia setelah mereka dikeluarkan dari dalam kuburnya. Ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya dikumpulkannya manusia ini bukan di bumi yang kita tempati ini, tetapi di bumi yang disebut dengan istilah al-ardu al-mubaddalah. Al-ardu al-mubaddalah, bumi pengganti dari bumi yang kita tempati ini. Meskipun para ulama juga berbeda pendapat tentang al-ardul mubaddalah. Apakah al-ardul mubaddalah, bumi pengganti ini adalah bumi yang sama sekali baru, atau bumi yang ada ini tapi kemudian dirubah sifat-sifatnya? Sebagian ulama mengatakan bahwa bumi al-ardul mubaddalah itu bumi yang baru sama sekali. Artinya bumi yang ada sekarang ini itu dihancurkan secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika setelah dibangkitkan dari dalam kuburnya, kemudian dipindahkan di suatu tempat di dekat Sirat. Setelah itu bumi ini dihancurkan oleh Allah, dan kemudian Allah menciptakan bumi yang baru yang disebut dengan al-ardul mubaddalah. Setelah bumi ini tercipta, bumi yang baru tercipta, bumi pengganti tercipta, kemudian manusia dikembalikan lagi di bumi tersebut, di bumi yang baru itu. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan al-ardul mubaddalah, bumi pengganti ini adalah ya bumi kita yang kita tempati ini. Hanya saja sifat-sifatnya itu dirubah. Sifat-sifatnya itu dirubah. Dirubah dengan yang berbeda dengan bumi yang kita tempati sekarang. Di mana al-ardul mubaddalah tersebut warnanya putih seperti perak. Kemudian dia datar seperti kulit yang ditarik, sehingga datar sama sekali, tidak ada gunungnya, tidak ada tempat yang lebih tinggi dari yang lainnya, juga tidak ada lembahnya, tempat yang lebih rendah dari lainnya, datar rata, dan kemudian lebih luas dari bumi yang kita tempati ini. Nggak ada lautnya, nggak ada sungainya, nggak ada tumbuh-tumbuhannya, tetapi rata dengan tanah. Itu namanya al-ardul mubaddalah. Sebagian mengatakan bahwa itu memang bumi baru betul-betul, karena bumi yang kita tempati telah dihancurkan oleh Allah. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan enggak, buminya tetap, hanya saja sifat-sifat bumi itu yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya al-ardul mubaddalah ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari di mana bumi itu digantikan dengan bumi yang lain, selain bumi yang kita tempati ini, atau selain dengan sifat-sifat bumi yang kita tempati sekarang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada yang disebut dengan istilah al-ardu al-mubaddalah. Disitulah sebagian ulama mengatakan manusia dikumpulkan untuk kemudian mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bumi al-ardul mubaddalah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib
beriman terhadap adanya hasyr ini karena adanya hasyr telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Isra, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, dan kami mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Yang mengumpulkannya para malaikat mengiringnya ke mahsyar dari berbagai tempat di mana mereka dibangkitkan dari dalam kuburnya. Ketika orang-orang mati yang telah dibangkitkan dari dalam kuburnya itu dikumpulkan di tanah mahsyar, mereka berbeda-beda. Mereka terbagi dalam kelompok yang berbeda-beda tentang kondisi keadaan mereka. Sebagian orang seperti para nabi, para aulia, para wali, orang-orang soleh, para ulama yang mengamalkan ilmunya, maka mereka dikumpulkan di mahsyar itu dalam keadaan mereka berpakaian. Mereka dikumpulkan dalam keadaan berpakaian, menggunakan tutup kepala dan menggunakan alas kaki. Dan mereka mengendarai kendaraan, mengendarai tunggangan, binatang tunggangan yang pelananya terbuat dari emas. Ini kelompok yang pertama, yaitu para nabi, para wali, orang-orang saleh, orang-orang ulama yang mengamalkan ilmunya. Keadaannya seperti itu, lengkap. Mereka diberikan pahala. Ini adalah bagian dari pahala yang Allah berikan kepada mereka atas amal soleh yang mereka lakukan ketika di dunia. Berpakaian lengkap, bertutup kepala, beralas kaki, mengendarai tunggangan yang pelananya terbuat dari emas, dan mereka mereka mendapatkan kenikmatan itu, bahkan mereka memakan makanan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang mukmin yang fasik, yaitu orang-orang mukmin yang ketika di dunia mereka banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melakukan dosa-dosa besar, dan di saat mati dia belum bertaubat dari dosa-dosanya. Di saat dia mati dia belum bertaubat dari dosa-dosanya tersebut. Maka ketika dia dikumpulkan ke tanah Syam, ketika dia berjalan menuju tanah Syam yang tadi dikatakan al-mahsyar, mereka dikumpulkan dalam keadaan berjalan kaki, tidak mengendarai kendaraan. Jauh dari sini ke tanah Syam, jauh, tidak pakai kendaraan. Kita pakai pesawat saja capek. Ini dari tempatnya dia berjalan kaki dengan telanjang, tidak berpakaian. Telanjang artinya tidak berpakaian, kemudian tidak beralaskan kaki, juga tidak bertutup kepala. Padahal ketika itu matahari didekatkan sehingga sangat panas sekali. Itu keadaan orang-orang mukmin yang fasik, pelaku dosa besar yang mati sebelum dia bertaubat, dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, sehingga dia akan mendapatkan azab berupa ini, berupa kondisinya yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kelompok orang-orang kafir. Kelompok orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir ketika mereka dikumpulkan di mahsyar, mereka dalam keadaan telanjang,
tidak bertutup kepala, tidak beralaskan kaki, dan mereka ditarik oleh malaikat. Kaki-kaki mereka ditarik oleh para malaikat dan wajahnya ada di tanah. Nah, jadi mereka kondisinya sangat berat. Itu sebagai azab mereka atas kekufuran mereka ketika hidup di dunia. Nah, terbagi menjadi 3 ini ketika mereka dikumpulkan di mahsyar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang perlu juga kita ketahui bahwasanya yang dibangkitkan dari dalam kuburnya nanti pada hari kiamat bukan hanya manusia dan jin, tetapi juga para binatang. Hewan-hewan, binatang-binatang itu nanti juga akan dihidupkan kembali. Dan mereka juga akan dikumpulkan di mahsyar bersama-sama manusia dan jin. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhusyu husyirat, wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika binatang-binatang itu husyirat, ketika mereka dikumpulkan di mahsyar. Maka berdasarkan ayat ini jelaslah bagi kita bahwa binatang pada hari kiamat juga dihidupkan kembali dan dikumpulkan di mahsyar. Hanya saja perbedaannya, kalau manusia itu tidak berhenti hanya pada mahsyar, kemudian pada hasyr dan hisab, tetapi dia akan sampai kepada apakah tempat dia di dalam surga atau neraka. Apakah dia nanti akan abadi di dalam surga atau sebaliknya akan abadi di dalam neraka? Berbeda dengan halnya binatang. Mereka nanti akan dibalas. Kalau misalnya ada binatang satu kemudian menanduk binatang yang lainnya sampai mati, maka nanti akan dibalaskan, ditanduk oleh binatang yang tertanduk itu. Kemudian mereka pun, para binatang ini kemudian dimusnahkan, dileburkan menjadi debu, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Tidak ada binatang yang masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka. Ada sebagian yang mengatakan, tetapi ini pendapat yang lemah, yang tidak bisa dibuat pegangan. Katanya anjingnya Ashabul Kahfi itu masuk ke dalam surga. Pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang lemah, karena nggak ada binatang yang masuk ke dalam surga. Bagaimana dia masuk ke dalam surga sementara dia binatang, dia bukan mukallaf, dia tidak dia tidak beriman, dia tidak beramal soleh. Kalaupun dikatakan dia setia kepada orang yang mukmin, itu bukan amal soleh bagi bagi binatang. Manusia saja apabila dia kafir berbuat kebaikan tidak akan memiliki nilai indallah, apalagi dia adalah binatang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa hal yang wajib kita yakini, wajib kita imani, bahwa dia akan ada nanti pada hari kiamat, yaitu pada hari kiamat dan sebelumnya di alam kubur, yaitu adanya pertanyaan malaikat munkar nakir, adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, adanya al-ba'tsu, dikeluarkannya manusia dari dalam kuburnya, kemudian adanya al-hasyru, yaitu dikumpulkannya manusia di mahsyar setelah dibangkitkan dari dalam kuburnya. Wajib kita untuk mengimani semua itu. Dan ada hal-hal lain yang juga wajib untuk kita imani yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, yang insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya.
Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.